Yuk, gabung untuk menjadi bagian dari keluarga kami, MTS Tusibian, Madrasah Reguler, Rasa Full Day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel The Amyar bersama Bunda Ita spesial program PPDB. Nah, kemarin-kemarin mungkin sudah ada bintang tamu dari SMK atau SMA sekolah lainnya. Nah, sekarang nih spesial. Ada juga dari SMK yang mungkin nggak jauh dari MTS Hidayah Tusibian yang jadi langganan MTS Hidayah Tusibian nih. Siapakah sekolah tersebut? Atau kita langsung aja kenalan sama narasumber kita hari ini, yaitu dari SMK Al-Wasliyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nih kita sudah bersama guru dan OSIS SMK Al-Wasliyah. Boleh Bapak silakan Adek perkenalkan diri dulu, mungkin yang di luar sana sobiar di sana mau tahu nih nama atau Bapak di sana sebagai apa, terus juga nama adik-adik juga, mungkin silakan Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan. Saya salah seorang guru dari SMK Al-Wasliyah Sumber. Kebetulan saya juga mendapatkan amanah di sekolah sebagai guru bimbingan dan konseling, dan tahun ini saya juga mendapatkan amanah sebagai panitia penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022 ya. Selanjutnya silakan Adik-adik. Perkenalkan, nama saya Maya Wulandari. Saya sebagai Ketua OSIS di Sekolah SMK Al-Wasliyah Sumber. Perkenalkan, nama saya Yuliana Pujiastuti. Saya sebagai sekretaris di SMK Al-Wasliyah Sumber. Ya, itulah tadi ya perkenalan dari guru serta OSIS dari SMK Al-Wasliyah Sumber. Nah Pak, kita kenalan dulu dengan SMK Al-Wasliyah itu sekolah yang seperti apa sih Pak? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin sekilas aja ya, SMK Al-Wasliyah Sumber ini sebenarnya sama dengan SMK sekolah-sekolah menengah lanjutan sekolah tingkat atas gitu ya, baik itu SMK, baik itu Madrasah Aliyah ataupun mungkin starafnya dan lain sebagainya ya. Namun di sini SMK Al-Wasliyah ini lebih mengedepankan skillnya ya, baik itu hard skill ataupun soft skillnya. Hard skill bagaimana siswa itu memiliki keterampilan-keterampilan yang berhubungan dengan penjurusan tersebut. Soft skillnya mungkin bagaimana peserta didik nanti bisa dibekali ketika menghadapi mungkin kondisi-kondisi yang nanti akan berbeda dengan kondisi-kondisi yang ada di sekolah. Berarti sudah disiapkan oleh SMK Al-Wasliyah Pak ya? Sudah disiapkan. Jadi salah satu sekolah yang mengembangkan bakat anak nih Pak ya di sini ya. Kita kembangkan bakat anaknya nanti. Itu ada program apa aja tuh Pak di SMK Al-Wasliyah itu? Ya. Program unggulan. Kita punya 3 program keahlian ya. Yang pertama teknik bisnis dan sepeda motor. Untuk teknik bisnis dan sepeda motor nanti kebanyakan laki-laki ya. Nanti akan dibekali bagaimana nanti siswa itu memahami hal-hal yang berhubungan dengan sepeda motor ya. Bahkan nanti juga di situ kan ada jurusan teknik bisnis. Bagaimana nanti bisa berbisnis dengan keahliannya ya. Terus ada teknik komputer dan jaringan. Nanti bagaimana bisa membuat jaringan komputer, nanti servis komputer dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya nanti ada jurusan OTKP, otomatisasi tata kelola perkantoran. Nah, nanti di situ akan dibekali bagaimana cara lebih kepada sekretaris sih, nanti arahnya ke sana gitu.
Berarti yang misalkan dia mau kerja di kantor itu ada Iya, Pak ya, perkantoran. ada Kalau misalkan dia mau punya bisnis lain juga ada Iya. di teknik dan bisnis sepeda Bisnis motor. dan- Pak. Karena kan laki-laki memang harus Pak ya, harus tahu yang namanya kendaraan seperti apa Iya. ya. Jangan sampai nanti dikit-dikit motornya ini dia bawanya ke bengkel Iya, gitu. iya. Jadi kan yang namanya laki-laki yang memang harus. Harus Tapi ada bisa. juga perempuan nggak ada nggak Pak di TBSM? Untuk tahun ini belum ada. Belum ada. Tapi nggak menutup Tidak kemungkinan. menutup Pak ya? kemungkinan perempuan juga bisa kalau memang bisa mengikuti mata pelajaran yang ada di TBSM. Memang keahlian dianya di situ. Keahlian, iya. Terus teknik komputer dan jaringan juga sekarang itu yang namanya komputer itu wajib Pak ya. Wajib Semua semuanya harus segala paham. jenis itu pasti ada komputernya Ibu ya. Benar. Bahkan sekarang saja untuk TBSM saja ini informasinya segala servis-servisnya aja pakai alat-alat digital. Mau tidak mau nanti siswa yang jurusan TBSM juga akan dibekali ilmu-ilmu yang berhubungan dengan komputer gitu. Karena semua pekerjaan itu pasti menggunakan komputer dan Iya, jaringan. Mau dia kerja digitalisasi. di mana aja Pak ya. Iya. Jangan sampai gaptek ya Pak ya. Iya, jangan sampai gaptek. Apalagi kalau kita nanti sebagai orang tua juga harus paham itu Pak ya. Ya, betul. Nah itu program unggulannya tadi ya ada 3, ada teknik dan bisnis sepeda motor, motor, teknik komputer dan jaringan, serta otomatisasi tata kelola perkantoran. Apalagi MTs Yosibian itu tiap tahunnya selalu ada nih yang kesana ya Pak Ya, ya, betul. alhamdulillah. Dan Bapak ini salah satu di sana BK Pak ya tadi ya. Ini bimbingan konselingnya. Pernah Pak selama menjadi BK ada hal-hal yang tentang siswa nih Pak. Iya. Gimana sih cara Bapak ketika ada masalah dengan siswa, cara berapa merangkul siswa, apalagi cowok laki-laki nih Pak, guru laki-laki kebanyakan mungkin nggak terlalu dekat sama siswa, tapi saya Iya. lihat Bapak ini bisa dekat sama siswa, gimana tuh? Yang pasti kalau kita menjadi guru BK kita harus lebih ke ini ya, lebih memainkan perasaan kita. Bukan berarti kita perasaan apa ya, Baper. perasaan cinta gitu ya, tapi lebih melihat sisi humanismenya dari seorang tersebut. Betul. Jadi kita tidak serta-merta melihat anak itu ini bandel, tapi kita harus lihat dulu apa sih yang melatar belakanginya. Mungkin bisa saja dia di sekolah ingin mencari perhatian karena di rumah mungkin nggak nggak dapat. dapat perhatian, makanya di sekolah sebagai tempat pelariannya. Jadi Nah, mungkin betul. seperti itu Nah, sih. itu ternyata di SMK Alwaslia ada gurunya manusia, guys. Pak Farhan namanya. Nih baru nih, Bunda baru mendengar ternyata kita satu pemahaman nih MTS dengan SMK Alwaslia. Kedekatan, membangun kedekatan antar siswa itu ternyata seperti itu. Tidak ada siswa yang nakal, Pak ya. Ya, tidak Tapi ada. yang ada mungkin dia sedang mencari perhatian Mencari perhatian, dari guru. mencari jati diri Nah, gitu. apakah mungkin di sekolahnya dia bisa menemukan jati dirinya? Jangan sampai dia menemukan jati diri di luar sekolah Pak ya, mungkin kan belum terkendali kalau di luar Betul. sekolah Pak ya. Kalau di sekolah kan ada guru. Nah ini untuk siswa nih, untuk manggil dek aja apa gimana nih? Maya sama Yuli ya? Maya sama. Selama menjadi siswa SMK Alwaslia, apa nih yang dirasakan nih? Mungkin dari Maya dulu, mas lanjut ke Yuli. Sebenarnya ya senang gitu kan, bisa belajar di mana aja gitu kan. Kalau sekolah mau belajar di mana aja sama aja gitu. Mau sekolah swasta atau sekolah negeri ya, Iya, sama sama aja. aja. Terus dari guru mungkin gimana nih di sana? Gurunya asik. Gurunya asik, muda-muda di sana. Yang ditanya itu gurunya muda-muda nggak? Gitu yang ditanya tuh seperti itu. Gurunya asik ya, kayak teman mungkinnya. Maya udah lama menjabat sebagai ketua OSIS dari Lumayan lama. lumayan lama. Kelas berapa Maya? Kelas mau 12. Mau kelas 12, berarti mau lulus ya? Lulus Mau tahun lulus depan. ya? Mau berarti OSIS angkatan corona ya? Iya. Bener ya? Terus dari Yulinya sendiri gimana nih perasaannya sebagai siswa Senang Alwaslia? juga. Dapat teman yang pengertian. Temen yang dari segi temen Iya, pengertian. Terus? Dari segi gurunya asik, terus bisa diajak ngobrol bareng, curhat bareng. Nongkrong bareng gitu Iya. ya. Oh di sana juga ada yang seperti itu ya. Pak Farhan mungkin ya salah satunya ya. Jadi nah ini kan dari OSISnya, dari segi OSISnya. Bunda mau nanya nih, program-program yang sudah dijalankan mungkinnya selama kan ini masa pandemi. Apa nih yang sudah dijalankan oleh OSIS SMK Alwaslia? Apakah ada acara kegiatan atau benar-benar stop nih untuk kegiatan OSISnya? Sebenarnya kalau program sendiri tuh banyak. Tapi dalam pandemi ini kan
harus dibatasi. Jadi mungkin beberapa yang dijalankan, nggak semua 100% itu dijalankan. Karena memang benar-benar off ya. Iya. Dan siswa juga nggak ke sekolah Pak ya mungkin ya. Iya, bisa dikatakan tidak ke sekolah di tahun ini. Mungkin pas Ramadan aja kemarin ya, Iya. ada kegiatannya, Ada kegiatan OSIS-nya ya. Berarti programnya banyak, cuma yang dilaksanakan mungkin 1-2 program ya. Betul. Iya. Gimana rasanya itu? Kan dulu mungkin sekolah tuh aktif banget ya, OSIS tuh aktif. Kok pas saya nggak aktif ya? Itu ada rasa gimana itu perasaannya? Mungkin dari Yuli atau Maya? Rasanya ya kalau dari saya sendiri sedih gitu. Sedih ya. Program banyak ya. Banyak. Nah, di jalan Tapi yang 1-2. jalan 1-2. Berarti ini nanti mau pergantian OSIS ya? Iya. Yuli Maya sudah lanjut ini, Ya, terus juga sempurna. Yuli juga ya. Ini mungkin nanti dari Rijal juga bisa ya. Dari Rijal juga bisa itu ketua OSIS. Ya, terus Pak, mungkin langsung ke Pak Farhan lagi ya. Kenapa nih Pak, mungkin anak MTS atau SMP harus memilih SMK Al-Wasliyah? Apa bedanya SMK Al-Wasliyah dengan sekolah-sekolah lain Pak? Bedanya dengan sekolah-sekolah lain yang pasti, yang pertama ya, biayanya terjangkau. Kalau Ya. boleh tahu nggak apa-apa Pak, Ya. sebutin. Untuk di sekolah kami biayanya itu untuk bulanan ya 75.000 rupiah. 75.000 loh, belum 100.000 ya Pak ya. Iya. Dan untuk biaya-biaya yang lainnya, kalau di tahun kemarin itu 2 juta rupiah, udah seragam, udah biaya-biaya yang lainnya. Tapi bisa Dan dicicil Pak ya? Nanti bisa dicicil dan biasanya gitu. Mohon maaf, mungkin ada beberapa orang tua yang mungkin tidak bisa melunasi saat itu. Mangga bisa ke sekolah, nanti bisa ketemu dengan saya atau Obrolkan yang bisa secara- diobrolkan secara kekeluargaan gitu. Apalagi MTS Desiben dengan SMK Al-Wasliyah kan sudah dekat Pak ya. Iya. Itu bisa. Terus apa lagi Pak? Paling mungkin itu sih. Dan nanti dan juga ada keunggulan-keunggulannya ya seperti TKJ. Bedanya TKJ di SMK Al-Wasliyah sama sekolah lain gimana Pak? Ya kita punya guru-guru yang punya sumber daya manusia yang bagus dan bisa dimintain tolong ya untuk belajar kapanpun gitu. Itu mungkin nilai plusnya. Kadang ada beberapa siswa yang sampai sore hari pun masih betah gitu, kalau tidak ada COVID sampai sore di sekolah. Sama berarti Pak di sini ya Pak ya? Iya. Berarti sama. Di sana ngapain? Mereka belajar gitu Belajar Pak ya? nanti. Belajar. Jadi maksudnya guru juga tetap welcome walaupun sudah jamnya pulang sekolah Pak Iya. ya. Kan harusnya guru juga udah pulang, tapi di sana juga guru masih ada yang stay. Masih ada yang stay. Berarti benar-benar mengembangkan bakatnya siswa nih Iya. mungkin bedanya. Sama berarti dengan di sini. Nggak jauh beda lah dengan MTS Desiben. Makanya kan Al-Wasliyah itu salah satu sekolah yang menjadi langganan dari MTS Desiben. Alhamdulillah Pak, anak-anak yang kesana di sininya memang mungkin bakatnya sudah terlihat Pak ya. Dan ditambah dia jurusannya sesuai dengan bakatnya. Dengan bakatnya. Teknik komputer dan jaringan mungkin. Jadi ya tambah berkembang lah. Jadi Iya. ilmu di sana, ilmu di sini di MTS dijadikan satu. Akhirnya ya menjadi anak yang luar biasa bahwa setiap anak itu memang memiliki sinarnya sendiri Pak ya. Iya, punya kelebihan dan Tinggal gimana kita lingkungannya dari sekolah, Iya. dari teman itu bisa ikut mengembangkan bakatnya si anak tersebut. Nah, itu yang membuat dia percaya diri biasanya itu Pak ya. Iya. Dia udah tahu bakatnya seperti apa. Dan ternyata di Al-Wasliyah itu bakatnya dikembangkan. Gimana kalau bakatnya Maya dan Yuli bisa berkembang juga di sana? Alhamdulillah bisa. Yuli, kalau Yuli, kalau Maya jurusan apa di Al-Wasliyah? Kalau saya OTKP. OTKP, kalau Yuli TKJ. TKJ. Berarti di sana benar-benar dikembangkan. Iya. Contoh yang tadinya misalkan saya yang tadinya gimana, tapi di Al-Wasliyah ternyata saya seperti ini loh, udah ada bedanya dari SMP atau SMTS dulunya. Ada ininya nggak, apa nih yang berkembang nih? Yang pasti kepercayaan diri ya. Kepercayaan diri, Itu udah naik gitu. Udah naik dari SMP atau MTS ya, dulu dari SMP. SMP menjadi SMK Al-Wasliyah ada kepercayaan dirinya yang nambah. Kalau dari Yuli? Kalau saya yang dulunya pendiam,
Sekarang udah mulai bisa berbicara. Dulu malu-malu, Iya, sekarang malu-maluin. Dulu pendiam, sekarang sudah bisa berbicara. Ya. Berarti di sana juga dibekali rasa percaya diri juga, Pak? Iya. Di sana Ya, juga. kita anak-anak ini kan yang namanya ketika fase dari SMP ke SMK itu mungkin banyak hal-hal yang sekiranya kurang bagus, kita coba benahi. Salah satunya mungkin kepercayaan dirinya gitu. Ya. Mereka aktif di organisasi intrasekolah dan ekskul-ekskul yang lain, dan saya perhatikan mereka berkembang gitu. Yang dulunya mungkin Yuli pendiam, sekarang sudah bisa memimpin gitu. Sudah bisa berbicara Sudah juga. bisa Pak, berbicara. Mungkin Maya yang mungkin waktu sekolahnya juga sama, tingkat kepercayaan dirinya belum tumbuh, sekarang sudah tumbuh sampai bisa memimpin teman-temannya yang lain gitu. Jadi Bapak memperhatikan, Pak, ya? Ya, Sama sedikit-sedikitnya saya perhatikan. Tahu gitu, Pak, ya? Iya. Kan jarang tuh masa guru laki-laki tapi bisa gitu memperhatikan setiap anaknya. Kan biasanya guru perempuan mungkin, Pak, ya, yang Iya. lebih perasa ini. Mungkin karena Bapak juga BK, Pak, ya? Iya. Nah, tadi eskul kata Bapak. Nah, Bunda mau tahu dong eskul apa aja nih yang ada di SMK Al-Wasliyah? Sebenarnya kalau di eskul banyak, sama kayak di sekolah-sekolah lain. Kalau di SMK sendiri itu ada, yang pertama itu ada pramuka. Ada pramuka. Sama lah kayak di sekolah lainnya. Iya. Terus ada marching band juga, sama banyak. Iya. Terus tuh pencak silat, paskibra juga ada, basket, hadroh, seni tari, dan futsal. Kalau misalkan ada yang mau futsal gitu, ada di situ. Paskibranya mungkin itu aktif juga, Pak, ya? Paskibranya Dulu alumni sini kalau nggak salah Cahya itu pernah ikut ini ya di kabupaten ya? Iya, alhamdulillah untuk Paskibra SMK Al-Wasliyah tiap tahun kita selalu dipercayakan oleh PPI Kabupaten untuk mengikuti seleksi, Iya. dan alhamdulillah terpilih, dan tahun ini juga sudah ada yang terpilih. Ada yang terpilih, iya kan. Saya memantau anak-anak yang sudah lulus gitu. Iya. Di sana dia berkembangan nih di SMK. Iya. Alhamdulillah selama ini di SMK Al-Wasliyah mungkin ada yang berkembang di paskibranya, Iya, di paskibra. berkembang ke komputernya. Ternyata di sana benar-benar diasah bakatnya Diasah. sama guru di sana. Enggak yang memang dia bakat di MTS apa terus di sana dicuekin gitu. Iya. Nah, enggak, ternyata di Al-Wasliyah tuh benar-benar dirangkul lagi. Iya. Kayak Yang itu pasti- Bunda udah tahu sendiri contohnya. Iya, kalau ekskul kan wajib nih pramuka, semuanya Di sana wajib pramuka. mengikuti ekskul pramuka. Nanti ada marching band, ya Marching silakan ketika sudah aktif di pramuka, mangga mau milih marching band juga boleh. Oh, berarti pramuka itu semuanya harus ikut, semua siswa SMK Al-Wasliyah ya? Harus ikut. Cuman eskul keduanya itu apa, silakan Silahkan dipilih. dipilih, nanti bisa marching band. Nanti kita sudah pernah menjuarai tingkat kabupaten juga, alhamdulillah marching bandnya. Terus ada pencak silat, sabura, ya itu juga kita sudah punya nama juga di Kabupaten Cirebon. Paskibra langganan juga ya Gibran kan? di PPI, selalu masuk seleksi gitu kan. Terus ada basketball juga, ini lagi baru, ini eskul baru Itu yang basket. kita rintis. Ada hadroh juga, ya barangkali suka dengan seni hadroh bisa diikuti. Agamanya ada, Pak, ya? Di ya. hadroh. Terus ada seni tari, barangkali suka menari. Tarinya itu tari modern apa tari kayak Tari topeng tradisional, atau ya. tradisional? Tari tradisional, tari topeng. Dan yang terakhir ada futsal itu. Berarti lengkap ya, untuk Lengkap. perempuan ada, untuk laki-laki Iya. juga ada. Kita fasilitasi untuk supaya bisa berkembang gitu ya, bukan hanya dari sisi akademisnya saja tapi juga sisi yang lain gitu. Barangkali khusus bakat. bakatnya dia bukan hanya di akademis, Akademis Pak, ya. saja, Ada iya. anak yang seperti itu Gitu. memang. Nah, ini Pak, untuk program kalian mungkin balik lagi nih, Pak. Iya. Itu anak yang memilih sendiri atau dari sekolah yang menentukan tuh, Pak, gimana? Sejauh ini kalau untuk program yang dipilih itu memang dari siswanya. Bakatnya anak Iya, sendiri. Jadi si anak itu ingin masuk ke teknik bisnis dan sepeda motor, mangga. Tapi ada nggak anak yang dia sama sekali belum tahu dia mau kemana gitu? Ada nggak yang seperti itu? Pernah nggak nemuin, Pak? Pernah. Pernah. Ya, Akhirnya? tapi biasanya saya selalu memberikan pilihan gitu. Kalau yang laki-laki, saya lebih sarankan untuk TKJ atau TBSM. Iya dong. Ya, pilihannya gitu kan. Kalau yang perempuan ya pilihannya antara teknik komputer jaringan Atau atau yang otomatisasi tata tiga. kelola perkantoran. Nanti saya jelaskan nih keunggulannya di mana gitu.
nanti tergantung dari siswa tersebut. Berarti sama SMK Alwaslia mah diarahkan ini Ya, loh seperti iya. ini. Jadi tinggal anaknya aja mau yang mana ya. Mau yang mana, iya. Terus mungkin yang terakhir nih Pak, cara mendaftar di SMK Alwaslia nih. Ya. Apakah online ataukah offline? Kita punya 2 teknis untuk pendaftaran ya. Bisa secara offline dengan datang secara langsung ke sekolah kami. Offline ya. bisa? Di offline saat jam kerja dari mulai pukul 8 sampai pukul 13.00 ya. Atau secara online. Nanti online ada linknya. Ada link. Ya, ada linknya bisa dilihat di bawah pendaftaran ini. ya. Di bawah Di ini dalam ya. pendaftaran nanti bisa nanti kalau sudah melakukan pendaftaran secara online tetap saya harapkan nanti datang ke sekolah kembali membawa persyaratan sekaligus untuk validasi data gitu. Apa aja syaratnya Pak? Yang Persyaratannya ya untuk yang pasti mengisi formulir pendaftaran, terus menyerahkan ijazah SMP yang sudah dilegalisir. Mungkin kalau ijazah belum boleh menyusul ya Pak? Bisa menyusul. Terus ada fotokopi akte kelahiran sebanyak 2 lembar, surat kelakuan baik dari sekolah, terus fotokopi NISN. Ini yang paling penting ya, Iya. fotokopi kartu Indonesia Pintar. Kadang kita tidak tahu rezeki dari mana Iya, gitu dari kan. mana. Tapi kita tetap mengusahakan peserta didik itu mendapatkan bantuan dari pemerintah. Ya. Ada lagi yang punya, Pak, ya? Iya, bagi yang punya. Kita tetap mengusahakan itu untuk mendapatkan bantuan. Terus kartu keluarga, dan kalau memang belum ada ijazah SMP-nya, kita bisa mengganti dengan ijazah SD atau madrasah ibtidaiyahnya dulu. Yang penting ada surat kelulusan bahwa dia sudah lulus Pak ya. Juga, iya. Iya. Terus fotokopi KTP orang tua masing-masing sebanyak 2 lembar. Terus pas foto 3x4 dan 2x3 masing-masing 2 lembar. Jadi SMK Alwaslia itu ada offline sama online-nya. Iya. Online-nya ada, nanti linknya di bawah ini. Iya. Nah, offline-nya silakan datang ke sekolah Datang ke langsung sekolah aja. dengan membawa berkas-berkas yang tadi sudah Bapak jelaskan. Iya. Mudah kan? Dan nggak jauh juga Pak ya? Nggak jauh. Letaknya di mana Pak? Di Jalan Pangeran Cakrabuana nomor 19 ya, Kelurahan Kemantren, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Jadi kalau dari arah sini setelah dari Jogja Kemantren, Jogja Sumber. Iya. Jadi kalau misalnya ini ya nggak jauh lah dari jalan juga Pak ya, jalan raya. Mungkin ada pelangnya juga di pinggir jalan Pak ya. Ada pelangnya. Nah, SMK Alwaslia itu ada MTS juga Pak ya? Ada MTS-nya, Juga ada SMP-nya juga, SMP-nya juga. ada MI-nya juga. Kalau itu di SMK Alwaslia ada satu ini dengan apa Pak? MTS, SMP Kita atau? satunya dengan SMP. Oh, SMK Alwaslia. SMP Alwaslia Sumber. Ya, yang mungkin terakhir nih Pak, apa nih pesan-pesan Bapak untuk anak SMP, MTS yang masih bingung Pak, mau nyari sekolah yang sesuai dengan bakat mereka, mengapa bisa Bapak arahkan untuk masuk ke SMK Alwaslia? Ya, terima kasih. Jadi barangkali ada adik-adik yang sekarang duduk di kelas 9, baik itu SMP ataupun MTS, yang masih bingung ingin bersekolah ke SMK atau ke sekolah menengah atas itu ya. Saya sarankan masuk ke SMK Alwaslia Sumber karena di sini biayanya terjangkau dan nanti adik-adik bisa diberikan fasilitas yang bisa menunjang bakat baik itu secara akademis maupun bakat di luar akademisnya. Yang pasti biayanya terjangkau dan kami tunggu di SMK Alwaslia Sumber. Oke, terima kasih untuk Bapak Farhan, Maya, Yuli yang sudah hadir di studio Da Ambiar menyempatkan diri Pak ya. Semoga dari MTS Dasibian ada yang bisa menjadi keluarga SMK Alwaslia selanjutnya Pak ya. Karena tiap tahun kan ada. Oke, itu saja mungkin Sobiar yang ada di rumah. Bagi yang mau mendaftar ke SMK Alwaslia boleh nanti lihat linknya di bawah ini dan silakan kalian carilah sekolah yang benar-benar akan mengembangkan bakat kalian. Baik negeri swasta itu tidak masalah karena yang dicari ketika kerja nanti bukan kalian sekolahnya dari mana asalnya, tapi kalian sudah bisa apa, itu yang dicari untuk saat ini. Jadi jangan kalian saya mau negeri tapi nanti ketika kerja kalian bingung passion kalian di mana nih. Nah,
sekarang lah kalian, sebelum kalian nanti masuk ke sekolah selanjutnya, silakan pikirkan benar-benar sekolah yang bisa mengembangkan passion kalian itu di mana. Jangan lihat swasta atau negerinya. Oke, terima kasih, itu saja dari Bunda. Semoga ini bisa jadi pelajaran buat anak-anak SMP, MTS yang sedang mencari, yang sedang bingung mencari sekolah SMK, MAN atau SMA yang nanti akan menjadi keluarga kalian selanjutnya. Mudah harap ini bisa menjadi referensi untuk kalian di program PPDB dari channel The Ambiar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.